Duduk. Duduk. Lihat lagi ya. Gemar nggak sih, Pak? Nggak ya? Kayaknya ada yang belum dianu gitu ya, Pak? Coba. Ya? Yes? Berarti ke saya dulu. Nah, itunya nanti layar ya. Atau gimana? Ya, jam 9 pas. Kita mulai, Pak Jis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Melisa, Pak Salman, Bu Latifa, Pak Agung, sama Bu Nova. Kita mulai aja ya, harus jam 9 tepat. Selain di Zoom, kita juga live di FB Homeschooling Alam Depok. Nanti mungkin yang belum bergabung saat ini bisa dicek ulang nanti di Facebook Homeschooling Alam. Otomatis nanti bisa kita share ulang. Seperti itu. Hari ini kita mau diskusi tentang homeschooling, mengenal lebih dekat tentang homeschooling dan PKBM. Boleh dibantu slide-nya, Pak? Ya, kita share materinya ya. Nah, ini mengenal lebih jauh homeschooling dan PKBM dengan saya dan tim Homeschooling Alam Depok. Seperti itu. Lanjut, Pak Jis. Ya, ini biodata saya. Ini biodata lama, yang terbaru sudah tambah lagi anaknya 1, bayi usia 13 hari, jadi sekarang anaknya 5 ya. Ini ya, suami saya juga turun langsung mendampingi pengelolaan lembaga homeschooling alam dan PKBM Berkahalan Mandiri. Jadi kita berkolaborasi bersama keluarga gitu ya, mengelola lembaga ini. Keempat semua ikut pendidikan keluarga ya, ikut pendidikan homeschooling dan PKBM Berkahalan. Gitu. Jadi dari berawal dari mereka lah saya memulai homeschooling. Ya. Lanjut. Mengenal lebih jauh homeschooling dan PKBM. Ya, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dijelaskan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 3 jalur. 1, jalur formal. Nah, ini di sini ada pendidikan formal, jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ini udah sangat umum ya, sangat banyak di Indonesia, dan rata-rata kita berasal dari pendidikan formal. SD negeri, SD swasta, MTS, MAN, itu semua masuknya pendidikan formal. Ini udah umum. Pendidikan non formal, jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, PKBM masuk di sini. Homeschooling komunitas seperti homeschooling alam juga masuk di sini. Jalur.
Nah, pengertian sekolah rumah kalau di bahasa pemerintah itu dipakainya sekolah rumah ya. Kalau homeschooling kan masih bahasa luar, bahasa yang di legalnya resminya itu sekolah rumah. Pengertian dari sekolah rumah sudah saya share ya di situ, di sesuai Permendikbud 129 itu seperti ini, proses layanan pendidikan yang secara sadar. Di sini ketutupan sama ini. Bentar. Ya. Nah, pengertian sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan. Bu, Pak, kata suaranya kecil banget. Enggak. Ibu enggak. Coba dimajuin ya. Satu, siapa yang bilang kecil? N. Tadi lagi ya, start lagi aja. Join in lagi ya. Soalnya tadi nggak dihitungin sih. Meetingnya lagi, berarti kita lihat. Masuk lagi dulu. Baru masuk. Udah mulai. Saya lihat dulu itunya ID-nya. Di situ juga dimasukin. Terus Ini di 6, 7, 6, 2, 2, 3, 6. Passwordnya harus pakai huruf besar kecilnya ya? ya. Kan mama kan belakang diliatin sama mama. Itu mah, mama kan diliatin. Adi mah pakai handphone mah. Itu tadi Facebook. Halo mama. Komennya. Adi lah. Sambung lagi, alhamdulillah. Tadi sampai di jalur pendidikan ya Pak Jis. Ya. Maaf keputus. Tadi sampai di satuan pendidikan itu ada 3, jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Terus pengertian sekolah rumah, ini udah ada ya, tinggal kita baca. Sekolah rumah itu proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas. Nanti saya jelaskan itu apa maksudnya. Di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal. Ya, tujuannya sebenarnya itu dapat berkembang secara maksimal. Lanjut Pak. Nah, kenapa sih harus diangkat sekarang gitu ya sekolah rumah sama PKBM? Toh juga udah ada banyak sekolah formal gitu kan, kenapa sekarang boomingnya jadi sekarang gitu? Apa salah satunya ini
mengembalikan kembali peran pendidikan yang seutuhnya kepada orang tua, ya. Terasa banget nih, kita udah 3 bulan lebih dari Maret, April, Mei, Juni, hampir 4 bulan semua melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Mau nggak mau orang tua kan yang membimbing, mau nggak mau orang tua yang mendampingi. Padahal sebenarnya memang esensi pendidikan itu kan ya tanggung jawab orang tua, itu sekolah, lembaga pendidikan, apapun namanya, itu sebenarnya kan mitra orang tua gitu. Jadi sebenarnya kondisi ini ada positifnya juga, mengembalikan kembali peran pendidikan yang seutuhnya pada orang tua. 2, kenapa nih sekarang sekolah rumah sama PKBM menjadi urgent saat ini adalah nih ya, berkurang ya legitimasi lembaga pendidikan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mendidik anak-anak bangsa gitu ya. Kekerasan gitu ya, bullying itu tidak dapat kita pungkiri sekarang banyak ya di lembaga-lembaga pendidikan. Terus pergaulan bebas gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus juga sekolah pendidikan formal itu satu-satunya alternatif mendidik anak gitu, apalagi di saat seperti sekarang gitu. Bukan menghindari, tapi ada juga loh alternatif pendidikan lain yang bisa kita pilih seperti itu. Bukan mensterilisasi, tapi paling tidak menguatkan di awal saat anak sudah siap, baru nanti kita lepas seperti itu. Ketiganya, krisis kepercayaan. Ya, banyak juga mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang ya seperti itulah. Gak perlu saya sampaikan lagi deh. Krisis kepercayaan, krisis sistem nilai, krisis sistem kehidupan yang semakin besar dalam sistem pendidikan ya, seperti tawuran itu kan apa ya, makin banyak gitu, makin marak, kekerasan gitu ya. Bahkan juga dari senior ke juniornya gitu kan. Ada kondisi-kondisi yang memang ya mungkin hanya oknum ya, satu dua siswa, satu dua tempat sekolah, cuma nggak semua dan masih ada seperti tadi, masih ada alternatif pendidikan lain yang mungkin bisa jadi pilihan gitu, tidak harus juga melulus sekolah formal, bisa ada homeschooling dan PKBM gitu. Terus apalagi sih yang membuat homeschooling atau PKBM itu jadi urgent saat ini? Ada gap atau kesenjangan yang besar antara lembaga pendidikan negeri dan swasta ya. Negeri aja ada beberapa strata gitu ya. Kalau dulu tuh ada yang RSBI gitu-gitu ya, kalau sekarang udah enggak tuh. Tapi tetap aja masyarakat tuh bisa menilai mana sekolah-sekolah favorit, mana yang istilahnya sekolah buangan gitu ya. Di negeri aja ada seperti itu. Apalagi swasta sangat beragam, mulai dari sekolah internasional, sekolah nasional, sekolah pinggiran gitu ya. Itu kan jadi membuat bagaimanapun itu berpengaruh terhadap psikologi siswa dan orang tua. Terus ada lagi gap atau kesenjangan lembaga pendidikan di kota dan di desa dengan fasilitas yang sangat lengkap misalkan yang di kota, tapi di desa sangat seadanya gitu ya. Pasti itu kan juga berpengaruh seperti itu. Jadi ini juga jadi masalah juga, menjadi latar belakang juga. Dan yang terakhir, urgensi sekolah rumah dan PKBM saat ini adalah kondisi pandemi saat ini ya, yang lebih aman belajar bersama keluarga atau di rumah atau di tempat-tempat tertentu gitu ya, yang terbatas gitu, tidak bertemu banyak orang. Jadi memang pas banget situasinya jika kita mengangkat saat ini sekolah rumah dan PKBM. Lanjut. Yang di Zoom bisa di unmute dulu biar suaranya nggak muncul di teman-teman yang lain. Oke, macam-macam sekolah rumah tadi ya. Saya jelaskan ada 3 sekolah rumah tunggal. Intinya tunggal itu satu keluarga sendiri gitu ya, memberikan layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain.
Dulu awalnya saya seperti ini, sendiri aja ya, didik anak sendiri gitu, di ruang tamu atau ke kebun atau saat jalan-jalan paling sama suami gitu ya. Awal-awal saya mendirikan sekolah rumah juga seperti ini gitu. Yang kedua ada sekolah rumah majemuk. Nah, kalau majemuk ini layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua, terdiri dari 2 sampai 10 keluarga lain, dengan melakukan 1 atau lebih kegiatan pembelajaran bersama ya. Jadi bareng-bareng, misalkan kayak di foto itu kita bikin percobaan sama-sama gitu ya, atau kegiatan berenang bersama-sama, atau kita kunjungan sama-sama gitu ya. Maksimal 10 keluarga seperti itu. Saya juga dulu pernah mengalami ini gitu ya. Awal-awal tuh bosen gitu kan kalau sendirian aja, anak-anak juga jenuh, temennya ya keluarganya sendiri, kakaknya, adiknya. Kalau anaknya banyak, kalau anaknya sedikit kan jenuh gitu. Akhirnya nyarilah teman-teman yang sama-sama memilih jalur pendidikan homeschooling. Kita melakukan kegiatan bersama-sama seperti itu. Saya juga pernah melewati konsep sekolah rumah majemuk. Lanjut, yang terakhir sekolah rumah komunitas. Nah, sekarang lembaga yang saya kelola berada di posisi ini. Sekolah rumah komunitas adalah kelompok belajar berbasis gabungan sekolah rumah majemuk. Jadi gabungan-gabungan dari sekolah rumah majemuk gitu ya, yang menyelenggarakan pembelajaran bersama. Bedanya kita tuh ada silabus. Kalau yang komunitas ada silabus, ada kurikulumnya gitu ya, ada jadwalnya, tekannya mau ngapain aja selama 1 semester, bahkan 1 tahun ke depan seperti itu. Ada fasilitas belajar ya, ada saung, ada perpustakaan, ada sarana belajar indoor, ada sarana belajar outdoor seperti itu. Ada waktu pembelajaran yang jelas. Kalau tunggal dan majemuk biasanya ya kalau lagi mood ya kita belajar, kalau lagi nggak mood nanti aja lah, nah seperti itu. Nah, kalau di komunitas sudah strict, sudah jelas jadwalnya. Misalkan Senin, Rabu, Jumat 7.30 sampai sholat zuhur berjamaah. Nah, kita seperti itu ya. Sudah jelas waktu pembelajarannya. Dan ada bahan ajarnya yang disusun bersama gitu ya. Misalkan ada pelajaran musik, seni, art, matematik seperti itu. Jadi semuanya karena memang sekolah rumah komunitas ini ada yang kebanyakan malah berbayar. Jadi memang diharapkan memang sudah lebih profesional, jauh lebih profesional, semuanya sudah diatur lebih rapi. Banyak biasanya anggotanya ya kalau sekolah komunitas, cuma nggak sebanyak sekolah formal. Nah, tujuan sekolah rumah ini ya menjamin legalitas. Yang utama itu legalitasnya, mutu dan mutunya. Jangan sampai udah milih sekolah rumah gitu, tapi malah nggak jelas kemampuannya, malah turun banget gitu ya, nggak jelas kemampuannya, nggak jelas kapan belajarnya gitu. Boleh sih fleksibel, cuma kalau mutunya nggak terjaga sayang gitu ya. Nah, jadi tujuannya itu menjamin legalitas dan mutu pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga atau lingkungan untuk pemenuhan layanan pendidikan dasar ya, jadi mulai dari SD, menengah yang bermutu bagi peserta didik berasal dari keluarga yang menentukan pendidikan anaknya melalui sekolah rumah ya. Jadi yang dilayani itu nggak hanya pendidikan akademik ya, tapi termasuk kecakapan hidup gitu ya, dan yang lebih fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan seperti itu ya. Harusnya sih dengan tujuan seperti ini kualitas para sekolah rumah itu harusnya lebih tinggi daripada sekolah formal, karena kan lebih fleksibel ya. Nah, kalau di kita contoh-contoh kegiatannya seperti ini ya. Karena tadi kan disebutkan nggak melulu harus selalu akademis. Jadi ada kegiatan keislaman, sholat berjamaah gitu ya. Terus ada outing gitu, berkemah untuk melatih kemandirian seperti itu. Nah, metode belajarnya juga sangat beragam.
ada yang sambil bermain, itu kan main congklak tuh sebenarnya kan juga berhitung, motorik halus ya, megang biji congklaknya. Ada outbound, ada outing, kita jalan-jalan bareng gitu ya. Nah itulah sebenarnya salah satu kelebihan sekolah rumah dan PKBM. Seluruh fasilitas yang ada di muka bumi ini bisa jadi laboratorium siswa kita gitu ya. Seluruh orang yang ada di sekitar kita bisa jadi guru kita gitu kan. Seluruh tempat ada di muka bumi ini bisa jadi kelas kita gitu ya. Tidak terbatas pada ruang-ruang sekat dinding-dinding sekolah gitu. Jadi sebenarnya tempat belajar itu bisa di mana saja, guru itu siapa saja, belajar di mana saja gitu kan. Prinsip sekolah rumah seperti itu ya. Terus kita bisa juga watching, nonton ya. Terus juga bisa belajar kreativitas, bisa outbound tadi ya, seperti itu. Lanjut. Jadi karena memang siswanya terbatas gitu ya, dibatasi, jadi memang lebih mudah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa, minat bakatnya. Ya, ini contoh brosur homeschooling komunitas yang kami kelola. Seperti itu. Gitu, guys. Nah, ya. Jadi jelas ada tempat belajarnya, ada kurikulumnya, ada tim pengajarnya, seperti itu ya. Kalau yang komunitas. Kalau yang tunggal dan majemuk memang lebih ke orang tua. Lanjut Pak Jis. Kayaknya sudah nih kita ngomongin sekolah rumahnya. Sekarang kita diskusi tentang PKBM ya. Kalau di sekolah rumah saya sudah cukup lama sebenarnya, dari 2004. Kalau PKBM terus terang saya belum terlalu lama. Paling sekitar apa ya? Paling lama 5 tahunan deh kayaknya saya mulai mengenal PKBM. Jadi masih harus belajar banyak sebenarnya tentang PKBM. Tapi ternyata memang PKBM ini tidak bisa dipisahkan dengan sekolah rumah. Jadi mau nggak mau kita harus belajar tentang PKBM juga. Ya, kalau PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat ya. Satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat ya. Jadi benar-benar dari masyarakat semua gitu. Lanjut Pak. Nah ini tadi ya, balik lagi nih pengaturan pendidikan non formal. Tadi ya kan PKBM sama sekolah rumah komunitas itu masuknya pendidikan non formal dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun nomor 20 tahun 2003. Nah di pasal 27-nya itu ada ayat 1-nya, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan bersifat kegiatan belajar secara mandiri informal ya. Ayat 2-nya, hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Harusnya sih seperti itu, cuma pas pelaksanaannya agak sulit. Lanjut. Nah, dasar hukumnya sebenarnya antara sekolah rumah dan PKBM sama-sama punya dasar hukum. Cuma memang lebih kuat jauh PKBM. Kalau homeschooling tadi setelah Undang-Undang nomor 20, dia langsung turunnya ke Permendikbud ya, Permendikbud 129 tahun 2014 tentang sekolah rumah. Kalau PKBM setelah undang-undang itu turunnya ke peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang PKBM ya, pengelolaan dan penyelenggara pendidikan. Lanjut Pak. Jadi memang dari awal itu PKBM memang sudah, satuan pendidikan sudah lebih jelas. Lanjut Pak Jis. Jadi sama-sama punya dasar hukum. Nah, sekolah rumah atau homeschooling dan PKBM sama-sama di bawah Direktorat Jenderal PAUD, Dikmas dan Dikmen ya. PAUD, pendidikan anak usia dini, Dikdas, pendidikan dasar, Dikmen itu pendidikan menengah ya. Jadi kalau PKBM, kalau homeschoolingnya jenjang SD, TK masuknya ke PAUD ya, Jenderal PAUD, Direktorat Jenderal PAUD. Kalau yang SD masuknya ke pendidikan dasar, SMP ke pendidikan dasar, SMA masuknya ke pendidikan
menengah. Bedanya homeschooling itu bukan satuan pendidikan. PKBM satuan pendidikan, dapat menyelenggarakan pendidikan. Lanjut deh, nanti saya jelasin. Nih ya, ini contoh izin homeschooling kami yang komunitas. Dulu awalan waktu pertama banget kami mengurus izin keluarnya tertulisnya sebagai izin homeschooling. Lalu sekali lagi izin homeschooling ya, itu per berapa tahun tuh? 2018 2021 per 4 tahun. Tapi terakhir kami bikin perpanjang lagi izin homeschooling, sudah tidak keluar izin homeschoolingnya karena ternyata kan mentok ya di Dapodik. NPSN-nya turun, Dapodiknya nggak bisa ya, secara tingkat pusat nggak bisa keluar. Jadi Kota Depok hanya sudah tidak mengeluarkan lagi izin homeschooling, jadi izinnya izin kursus seperti ini contohnya. Lanjut. Nah, kalau ini contoh surat izin penyelenggaraan PKBM ya, seperti ini, dan ini contoh NPSN-nya, PKBM Bertahan Mandiri. Sebenarnya homeschooling juga ada NPSN-nya, cuma nggak bisa masuk nanti di Dapodiknya, jadi siswanya nggak bisa dapet NISN. Itulah bedanya sebenarnya, intinya di sana. Jadi kalau kita tetap bersikukuh hanya melaksanakan homeschooling atau sekolah rumah tanpa bekerja sama dengan PKBM, mentok. Nanti di ujian negaranya mentok. Jadi mau nggak mau para pelaku sekolah rumah memang harus bersinergi, berpayung pada PKBM yang sudah resmi berizin seperti itu ya. Lanjut Pak Jis, izinnya seperti ini. Kami punya apa saja tuh, bentar. Nah ini ada nomor kode lembaganya ya. Kalau sekolah rumah nggak keluar kode lembaganya, jadi nanti data siswanya nggak bisa dimasukkan ke Dapodik, data siswa secara periodik ke Dinas Pendidikan Pusat seperti itu ya. Sayang banget ya, walaupun saya sudah berusaha tuh sama teman-teman pelaku sekolah rumah gitu ya, untuk mengusahakan si sekolah rumah ini bisa sampai ke tingkat nasional tanpa perlu menginduk ke PKBM, tapi memang belum siap sepertinya sistemnya, baru sampai tingkat kota, belum sampai tingkat nasional seperti itu ya. Jadi memang PKBM bekerja sama dengan PKBM sebuah keniscayaan, nggak mungkin nggak bisa gitu, atau dia bekerja sama dengan sekolah formal gitu. Nah ini contoh kegiatannya ya, ini saat ujian kemarin ya. Jadi siswa ujian dari rumah, terus difoto, dikirimkan, soal juga kami kirimkan, sistem pembelajaran jarak jauh seperti itu, lebih fleksibel sebenarnya, sama-sama antara sekolah rumah dan PKBM sama-sama fleksibel gitu. Lanjut. Nah, kalau di PKBM disebutnya peserta warga belajar siswanya ya. Kalau sekolah biasa kan disebutnya siswa. Nah, kalau di PKBM itu disebutnya peserta warga belajar. PKBM menerima semua usia sekolah dan di luar usia sekolah. Jadi kalau paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Ya, kalau homeschooling itu kebanyakan ya usia sekolah saja gitu ya. Kalau PKBM bisa menerima di luar usia sekolah, misalkan office boy yang memang belum punya ijazah gitu ya, pembantu rumah tangga, atau memang ya orang-orang di luar usia sekolah yang memang belum selesai dengan pendidikannya, bisa dibantu di PKBM seperti itu. Itu kan sulit banget ya kalau di sekolah formal kemungkinan. Nah ini contoh kegiatan kami lagi saat ini waktu tryout ya. Tahun ini kita udah nyoba tryout, cuma ternyata UN dihapuskan ya, alhamdulillah ya. Kalau paket B, paket C itu kan udah mulai berbasis komputer. Kalau yang SD masih paper ya, pakai kertas.
Yang paket A masih pakai kertas, yang paket B dan C kemarin sih terakhir pakai komputer. Dan kemarin paket B sudah diumumkan kelulusannya ya. Ini brosur paket PKBM kita seperti ini. Silahkan jika ada yang membutuhkan. Jadi yang PKBM kita tuh lebih jauh, lebih terjangkau daripada homeschoolingnya. Homeschooling itu memang lebih eksklusif. Lagi Pak Jis? Iya, selesai seperti itu. Sebentar ya, insya Allah nggak terlalu banyak sebenarnya, karena memang mirip, hanya beda di legalitasnya saja menurut saya antara sekolah rumah dengan PKBM seperti itu. Ada yang mau didiskusikan atau disampaikan, mungkin bisa raise hand atau tulis di chat itu. Kita tunggu, ini sekarang setengah 10, 30 menit berarti tadi ya penyampaian materinya, sebentar sempat putus juga tadi. Itu nanti, atau nanti lebih lanjut bisa di media sosial Homeschooling Alam ya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, kita ada di Facebook kita di Homeschooling Alam, ada juga di Instagram Homeschooling Alam juga, sama di YouTube, channel YouTube juga ada, di WA juga bisa seperti itu. Silakan nanti kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan. Dari Ibu Junika Sugiasi, apakah sekolah khusus bisa menginduk ke PKBM? Misalnya sekolah khusus, mungkin sekolah buat anak berkebutuhan khusus seperti itu mungkin ya. Pertanyaannya Bu Junika ya. Ya, dulu malah ya betul ya. Dulu malah homeschooling kita namanya homeschooling anak spesial Bu Junika. Jadi memang hanya menerima kebanyakan malah ya, hanya menerima anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Cuma alhamdulillah 4 anak saya biasa semua gitu ya, Allah kasih normal. Jadi karena juga kebutuhan anak-anak saya juga perlu pendampingan dari saya dan keluarga, jadi kita stop deh tuh Bu jumlah siswa berkebutuhan khususnya. Sampai sekarang kita sih menerima anak berkebutuhan khusus yang ringan gitu ya. Jadi sekolahnya lebih ke inklusi gitu, jadi menerima anak berkebutuhan khusus di antara siswa-siswa kita yang reguler gitu. Jadi kalau memang ada siswa yang berkebutuhan khusus atau sekolah khusus mau gabung ke PKBM, sangat bisa Bu Junika gitu ya, karena kita juga dulu berawal dari sekolah khusus juga gitu. Sampai sekarang juga masih ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang kami layani kebutuhan pendidikannya. Seperti itu ya Bu Junika ya, insya Allah siap bekerja sama, monggo silahkan ya. Makasih Bu. Satu lagi apa ya Pak? Banyak pertanyaan lagi. Bentar ya, digedein dulu. Saya besarkan dulu lembar pertanyaannya. Nah ya, dari Pak Pedi Pabah Rain mau tanya, untuk prosedur izin PKBM bagaimana ya, dokumen apa yang diperlukan ya? Alhamdulillah saya sudah ada yayasan. Nah itu cocoknya sebenarnya ke Dinas Pendidikan Kota Depok. Enggak, maksud saya gini, untuk prosedur izin PKBM saya khawatir setiap kota berbeda-beda, soalnya Depok sama Jakarta aja udah beda gitu ya. Jadi lebih tepatnya mungkin koordinasi ke Dinas Pendidikan setempat gitu. Apalagi udah ada yayasan tuh. Kalau kami sih, setahu kami minimal ada 3 kegiatan yang dilakukan untuk dapat izin PKBM. Kalau kami tuh ada homeschooling, terus ada TBM, Taman Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat, sama ada apa kemarin? Itu paket A, paket B, paket C. Paket A, paket B, paket C itu dihitungnya satu kegiatan. Minimal ada tiga kegiatan untuk mendapatkan izin PKBM. Seperti itu Pak Teddy.
Mas Muji lagi ada. Kenapa? Mas Muji atasnya lagi ada kelewatan tadi. Oh iya, seperti itu ya Pak Pedi ya. Kalau ada yang belum jelas mungkin nanti bisa dilanjut lagi. Soalnya cukup banyak sih, misalkan seperti harus ada rekening lembaga seperti itu, terus apalagi gitu. Ya yayasan juga ya, akte notaris seperti itulah. Lebih ke yang memang hal-hal yang nggak boleh lewat satupun gitu. Cuma khawatirnya kalau saya jawab di sini nanti saya kan nggak tahu nih posisi bapak di kota apa, khawatir nanti berbeda seperti itu. Soalnya kayak yang udah jelas beda aja kayak Depok sama DKI. Kemarin teman saya di DKI yang mau mendirikan tuh harus ada IMB, izin mendirikan bangunan ya kalau nggak salah. Dulu saya sih nggak pakai IMB gitu ya. Itu ya Pak Pedi. Pak Muji tadi kelewat ya, kegiatan apa saja yang ada di HS Alam dan apakah bisa diterapkan oleh HS Mandiri atau rumahan? Oh, banyak ya, kegiatan kita sangat banyak. Misalkan apa ya Pak? Dari satu kegiatan juga bisa jadi. Dari satu kegiatan aja sebenarnya yang paling sederhana misalkan keterampilan ya, keterampilan memasak, menjahit gitu ya. Dan menurut saya sangat bisa banget diterapkan sama pelaku homeschooling mandiri atau rumahan gitu, karena kan kita lebih mengedepankan life skill kan, bukan akademis gitu. Terus kalaupun outbound ya pakai media yang ada di rumah aja, pakai kursi-kursi, anak-anak di kolong naik ke pohon yang ada di sekitar rumah seperti itu Pak Muji. Jadi sangat bisa gitu ya. Atau berkemah gitu kan, berkemah. Nah itu memang serunya kalau bareng-bareng, kalau kegiatan-kegiatan outdoor. Kalau akademis sih sendiri masih oke ya, tapi kalau kegiatan belajar yang sudah mulai banyak praktek itu kalau sendiri nggak seru, nggak enak gitu. Makanya emang enakan kalau homeschooling tuh kita punya teman-teman yang juga pelaku homeschooling, jadi janjian hari ini kita mau berenang yuk bareng di kolam renang Batu misalkan kayak gitu. Nah, siapa yang jago renang? Yuk dibimbing jadi gurunya seperti itu. Kalau saya dulu kayak seperti itu. Kita punya kemampuan apa gitu ya? Atau beternak, siapa nih yang bisa beternak? Suami saya kan sukanya tuh beternak sama nanam-nanam. 10 menit lagi. Yuk ke teman saya, ke suami saya seperti itu ya. Jadi sangat bisa Pak Muji. Yep. Pak Agung, jika homeschooling komunitas harus ada silabus, apakah ada juga struktur kurikulum baku atau disesuaikan kebutuhan? Ya sebenarnya silabus dari Diknas itu kan banyak ya. Dan kalau kami sih enggak, bakunya ya dari Diknas itu aja. Lihat tadi di buku-buku paket yang dijual bebas itu kan sebenarnya itu kan silabus semua kan. Tapi sebaiknya sih sekolah rumah itu atau PKBM itu mengadopsi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau enggak buat apa kita sekolah rumah gitu ya, kalau cuma memindahkan kurikulum Diknas ke rumah, sayang ya. Tadi kan tujuan sekolah rumah sebaiknya kan memaksimalkan kebutuhan siswa. Jadi kita sesuaikan. Di sini aja kita sesuaikan banget. Ada siswa yang hafalannya udah 3 juz, tapi ada yang ikhlas 1 aja belum rampung gitu. Jadi kan kita sesuaikan. Sayang kalau kita paksakan ke anak-anak. Kayak akademis juga bisa jadi dia siswa SMA, cuma kemampuannya masih di kemampuan SMP. Ya udah kita sesuaikan. Tapi bisa jadi ada kemampuan lain yang dia sangat tinggi gitu. Jadi kita melihat setiap anak tuh unik seperti itu Pak Agung ya. Bu Farida Ponorogo, untuk menyelenggarakan homeschooling majemuk apa saja yang harus disiapkan? Temen ya, nggak ada apa-apa selain kita punya jaringan, tahu siapa aja teman-teman kita. Misalkan Bu Farida mau berteman sama saya, Bu Desi, tapi jauh ya Pak Ponorogo, gimana ketemuannya ya? Cari yang terdekat, cari teman-teman pelaku homeschooling yang terdekat. Itu sih sebenarnya kalau mau majemuk. Terus kita sering ketemu deh. Kalau ketemu nanti akan ketemu kliknya. Oh ternyata Bu Desi itu lebih bisa kalau keterampilan. Oh ternyata Bu Farida punya kemampuannya di jahit menjahit gitu ya, atau di masak memasak seperti itu. Nanti kita saling tukeran aja kemampuannya apa. Dulu juga saya seperti itu, ada yang bisa bikin keju, ya udah dia ngajarin bikin keju di rumahnya. Di tempat saya nanti bercocok tanam ya, seperti itu. Itu aja sih Bu. Kalau tunggal dan majemuk itu nggak ada legalitas dan macam-macam yang perlu disiapkan khusus. Pak Agung, Bu Desi, perbedaan sekolah rumah dengan sekolah alam apa? Oh jauh. Sekolah rumah kan homeschooling gitu ya, kita
pendidikan informal dan non formal. Sekolah alam kebanyakan itu sekolah formal ya, walaupun kami juga ada di jaringan sekolah alam Nusantara gitu, tapi kan bentuknya homeschooling atau PKBM gitu. Lebih banyak mengeksplorasi kegiatan di alam terbuka, belajar bersama alam, belajar di alam kalau sekolah alam. Kalau sekolah rumah kan bisa sangat fleksibel. Kalau dia tinggalnya di pedesaan ya mungkin bisa belajar sama alam. Tapi kalau dia tinggalnya di kota ya dia belajar dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu juga dijelasin lagi nggak ibu homeschooling alam maksudnya gimana? Oh, mungkin maksudnya Pak Agung itu kok sekolah rumah, sekolah alam gitu. Mungkin gitu kali ya, Pak. Sekolah rumah tapi kok namanya homeschooling alam. Iya, karena memang kita menggabungkan antara sekolah rumah dengan sekolah alam gitu loh, Pak. Ya, kita membuat sendiri kurikulumnya, mengcombine sendiri gitu. Jadi kalau kita sekolah rumahnya di mana, sekolah homeschoolingnya di mana, karena kita belajarnya nggak setiap hari gitu loh Pak. Pertama itu, kedua siswa kita dibatasi, ya makanya kita bilangnya tetap masih homeschooling. Ketiga, kurikulum kita fleksibel. Keempat, ya belajar bisa di mana saja. Nah terus sekolah alamnya di mana? Ya karena kebetulan qadarullah itu ya, saya punya suami dan tempat yang memang lebih mendukung kegiatan belajar tuh lebih ke alam gitu, jadi lebih belajar banyak dari alam, dan itu kan media belajar yang sangat murah, menarik anak gitu ya, dan gak ada habisnya gitu. Jadi kayaknya lebih kan itu seperti itu. Ada lagi Pak Jis? Ya cukup ya, pas dengan waktunya juga habis. Sementara seperti itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang masih belum jelas atau mau ada ditanyakan, didiskusikan, silahkan, kami sangat terbuka gitu ya, melalui media sosial Homeschooling Alam Depok, di FB, di IG, di YouTube atau di WA, bisa kami bantu jika memang memungkinkan seperti itu. Terima kasih banyak atas partisipasinya, mohon maaf atas segala banyak kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana liftnya? Saya pas bengker Bu. 17 ya Pak? 17 orang, 18, 19 orang. Lumayan. Lumayan ini. Kemudian Pak Jis. Enggak, tadi yang sebelum itu ada lagi masuk tadi banyak. Masuk. Ibu kan nggak ngeliat kalau saya masukin terus. Ibu ngomong tadi, sayangnya masuk pas sudah tanya jawab. Masuk banyak yang masuk. Lupa. Ini belum dimatiin Pak? Iya. Nah, Iya.